Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Ilmu IT di Audiobook Indonesia. Halo teman-teman semua, semoga kalian tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Kali ini saya akan melanjutkan yaitu di bab 3 atau poin 3, masih di buku tentang seni hidup minimalis dari Francesca Jay. Sedikit barang, sedikit stres. Coba pikirkan berapa banyak energi yang kita habiskan untuk memiliki suatu barang. Perencanakan untuk membeli, membaca ulasan tentang barang tersebut, mencari diskon, mengumpulkan, atau mungkin meminjam uang untuk membeli. Pergi ke toko, membawa pulang, mencari tempat penyimpanan, belajar menggunakan barang tersebut. Membersihkan area sekitar barang, merawat, membeli bagian lain, membeli asuransi, melindungi, berhati-hati agar barang tidak rusak, membetulkan barang jika rusak, dan bahkan kadang mengeluarkan uang lagi setelah membuangnya. Sekarang coba kalikan setiap tahapan ini dengan jumlah barang yang Anda punya. Wow, melelahkan sekali. Merawat semua barang bisa menghabiskan seluruh waktu kita. Sadarkah Anda? Bahkan kebutuhan merawat dan memperbaiki barang telah memicu tumbuh kembangnya suatu industri tersendiri. Misalnya, banyak perusahaan yang sukses karena berhasil menjual produk-produk pembersih khusus, mulai dari deterjen, pembersih perak, minyak untuk perabotan, pembersih debu untuk alat elektronik, sampai perawatan barang-barang berbahan kulit. Bisnis asuransi tumbuh pesat karena ada kemungkinan kendaraan, perhiasan atau barang seni kita dicuri atau dirusak. Ahli kunci, perusahaan sistem alarm dan keamanan berjanji melindungi rumah kita dari tindak perampokan. Ada pula berbagai penyedia jasa reparasi yang siap memperbaiki hak Anda, serta jasa pindah rumah yang siap membereskan semua barang dan meletakkannya di tempat lain. Dengan banyaknya waktu, uang, dan energi yang ternyata dibutuhkan, kita mungkin akan mulai merasa bahwa barang-barang itulah yang memiliki kita, bukan sebaliknya. Sekarang, mari kita lihat seberapa besar peran stres di balik keputusan kita membeli sesuatu. Pertama-tama, kita biasakan stres karena merasa tidak memiliki suatu barang. Mungkin kita melihat iklan atau barang di toko, lalu tiba-tiba merasa tak sanggup hidup tanpa barang itu. Apalagi jika ternyata tetangga, saudara, atau rekan kerja kita memiliki barang yang sama. Jangan-jangan hanya kita satu-satunya orang yang tidak memilikinya. Pada saat itulah rasa serba kekurangan mulai muncul. Berikutnya, kita akan stres memikirkan cara membeli barang itu. Sayangnya, tidak ada orang yang bisa atau mau menghadiahkannya kepada kita, sehingga kita harus berusaha sendiri. Kita pergi dari satu toko ke toko lain, atau dari satu situs ke situs lain untuk mengecek harga sampai berharap ada yang menaruhkan potongan harga. Kita tahu kita tidak mampu membelinya saat itu juga, tapi kita merasa ingin memilikinya sekarang. Akhirnya kita pun mengumpulkan uang yang kita miliki, bekerja lembur, atau bahkan menggunakan kartu kredit sambil berharap bisa melunasi tagihan itu sebelum tanggalnya. Lalu tibalah hari istimewa itu saat transaksi berlangsung. Akhirnya barang itu jadi milik kita. Cuaca cerah, burung bersyuriang, dan stres yang kita rasakan sebelumnya hilang. Benarkah? Coba pikirkan lebih cermat. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, kita harus merawat barang itu. Karena setiap kali memberi sesuatu, kita tidak hanya menambah jumlah barang, tetapi juga tanggung jawab. Kita harus memastikan semua barang dibersihkan secara teratur, karena debu atau kotoran mungkin akan mengganggu fungsi dan usia ketahanannya. Atau barang itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Kita pun mungkin harus lebih berhati-hati saat menggunakan barang itu agar tidak rusak atau kotor. Tidak percaya? Coba bayangkan berapa kali Anda memarkir kendaraan di tempat berujung atau dibuat kesal karena menemukan goresan atau penyok pada mobil. Bagaimana rasanya saat bles mahal Anda yang terbuat dari sutra terkena noda sambal? Ketika hal itu terjadi, dan pasti akan terjadi, kita merasa stres, memikirkan cara memperbaiki atau membersihkan kerusakan dan noda. Kita sibuk mencari saran dengan membaca buku petunjuk atau menelusuri internet.
kita pergi membeli peralatan yang kita butuhkan. Jika gagal, kita membawa barang itu ke toko atau bengkel. Atau mungkin tidak melakukan apa-apa karena sudah kehabisan ide atau tidak ingin menghadapi masalah itu. Barang itu lantas terongok di sudut ruangan, dalam lemari atau di gudang, dan menambah beban pikiran. Mungkin juga tidak ada kerusakan, kita hanya bosan. Apapun sebabnya, pada akhirnya kita merasa bersalah dan gelisah karena sudah menghabiskan begitu banyak waktu, uang, serta energi. Beberapa saat kemudian, kita melihat iklan lain, terpukau menatap barang berbeda, yang sepertinya lebih bagus dari barang kita sebelumnya, dan siklus itu pun terulang lagi. Kita merasa tidak pernah punya cukup waktu. Mungkin barang-barang kita lah penyebabnya. Berapa jam yang sudah terbuang untuk pergi ke Penatu? Berapa kali akhir pekan kita melayang karena harus pergi ke bengkel untuk mengganti oli atau melakukan perbaikan lain? Berapa kali kita justru menggunakan hari libur untuk memperbaiki atau merawat barang atau menunggu kedatangan tukang? Berapa kali kita kesal atau memarahi anak-anak karena ada vas yang pecah, piring yang tepinya rusak, atau kabit yang terkena noda? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk berbelanja perlengkapan pembersih, suku cadang, dan aksesoris untuk barang di rumah? Kita merasa tidak pernah punya cukup waktu. Mungkin barang-barang kita lah penyebabnya. Mari berhenti sejenak dan mengenang kembali betapa bebas dan senangnya kita saat masih belia. Masa-masa itu mungkin adalah masa-masa saat kita hanya memiliki sangat sedikit barang. Tentunya hal ini bukan kebetulan. Dulu, hidup memang lebih sederhana. Belum ada cicilan KPR, cicilan kendaraan, atau aset lain yang membutuhkan asuransi. Belajar, menjalani hidup, dan berkreasi jauh lebih penting daripada membeli barang. Dunia bagaikan taman bermain dengan kemungkinan yang tak terbatas. Nah, kebahagiaan semacam itulah yang bisa kita raih kembali dengan cara hidup minimalis. Kita harus menaruh semua barang pada tempatnya agar tidak mendominasi perhatian kita. Tentunya cara hidup minimalis bukan berarti kita harus tinggal di apartemen studio yang berisi peti kayu tua atau sofa berkas. Tidak, untuk sekarang coba bayangkan hidup dengan hanya setengah dari barang yang kita miliki saat ini. Sungguh lega dan nyaman. Kerja keras dan kekhawatiran kita berkurang separuhnya. Begitu pula kewajiban membersihkan, memelihara, dan memperbaiki. Bahkan, utang kartu kredit hasilnya adalah uang, waktu, dan energi yang lebih banyak. Apa saja yang akan bisa kita lakukan? Ide-ide pun mulai muncul, dan kita mulai melihat indahnya menjadi seorang yang dengan pola pikir minimalis. Berarti, yuk kita mulai untuk merasa dan banyak cukup waktu. Itu tadi mulai untuk berpikir minimalis ya. Untuk poin 3 atau bab 3 cukup. Insyaallah next saya akan sharing kembali di poin selanjutnya, masih di buku Seni Hidup Minimalis. Akhirul kalam, tetap semangat, semoga selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.